Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Pak, sebagai gambaran kegiatan kami sudah berlangsung selama 2 hari. Dan selama 2 hari ini pula merupakan momentum bagi tim penggerak PKK se-Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menentukan arah dan strategi program, di mana Rakerda ini berlangsung sekali dalam 5 tahun, Pak. Jadi seyogyanya Rakerda ini berlangsung di tahun 2020. Jadi sebuah program 2020 sampai dengan 2025. Tetapi karena pandemi COVID-19 sehingga baru dilaksanakan tahun ini. Dalam progresnya, PKK Provinsi Sulawesi Selatan selama Rakerda ini sudah memfasilitasi seluruh tim penggerak PKK kabupaten kota untuk bisa bersinergi dengan berbagai pihak di luar dari OPD yang memang kami telah bermitra. Kami telah mengundang PT Pos Indonesia, Balai POM, kemudian beberapa komunitas-komunitas yang seyogyanya bersinergi dengan PKK. Nah, setelah nanti pertemuan dengan Bapak, kami akan merumuskan program yang akan kami laksanakan serentak di Sulawesi Selatan, Pak. Nah, baik itu perkenalan untuk Bapak. Sekarang perkenalan untuk peserta sekalian, bahwa di samping saya telah hadir Pak Saifuddin yang akan menyampaikan presentasi terkait program-program PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris dan seluruh peserta sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya diberi amanah oleh perusahaan menjadi manajer unit pelaksana proyek ketenaga listrikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang wilayah saya tentu semua pelosok daerah. Hadir semua seluruh kabupaten di sini. Yang mana dari Luhur Timur? Waktu peresmian Loeha, Masiku, ya, itu menyeberang kita ke danau itu daerah sudah sekian puluh tahun belum bisa menikmati listrik secara maksimal, ya. Alhamdulillah kemarin 1 tahun lalu waktu almarhum itu masih hidup, ya, Pak Bupati terpilih terakhir kemarin, itulah menurut saya bupati yang harus diberi apresiasi terhadap pembangunan kelistrikan di daerahnya. Bagaimana ceritanya? Beliau agresif terhadap lokasinya yang masyarakatnya belum menikmati listrik. Karena kenapa? Daerahnya beliau itu kebanyakan yang di perbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Ya, dari Masiku itu Loeha ke sana, itu daerah yang memang belum dijangkau PLN selama ini. Tapi dengan tantangan yang kita hadapi, karena di Luhur Timur itu boleh kita katakan sulit sekali untuk kita menjangkau daerah-daerah itu tanpa peran penting dari tokoh masyarakat. Perusahaan yang ada di lokasi itu kan perusahaan paling, ya. Kita harus lewat di lokasinya untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Karena untuk mobilisasi peralatan kita tidak bisa lewat dengan jalan yang ada saat ini. Dan itu menurut saya ada semacam MOU yang kita bikin, ya. MOU-nya itu adalah lokasi ini berat. Hasil survei kami itu berat sekali lokasinya, karena selama ini tidak bisa orang naik mobil sampai ke lokasi yang kita maksud. Berat sekali lokasinya. Jadi kami membuat MOU dengan pemerintah daerah bahwa
pemerintah daerah mempersiapkan alat berat di lokasi yang memang sulit kita jangkau. Jadi nanti ada mobil yang kita gunakan untuk menuju ke lokasi. Itu semua lokasi sudah di titik koordinat untuk diperbaiki oleh pemerintah daerah. Jadi diturunkanlah timnya Pak Bupati di sana. Dan itu alhamdulillah lokasi yang kita jangkau itu panjangnya sekitar 60 kilo. Ya, itu bisa kita listriki dalam waktu hanya 6 bulan. 6 bulan, dan masyarakat luar biasa antusiasmenya untuk bisa menikmati listrik di sana. Dan itu saya kira kenangan yang luar biasa bagi kami di PLN dengan tim dari Kabupaten Luwu Timur. Sekarang yang saya mau tahu, yang mana di sini Kabupaten Luwu Utara? Mana perwakilannya? Mana perwakilan Luwu Utara? Belum datang. Luwu Utara yang terkenal ibu-ibu apa yang sulit dijangkau? Seko dengan Rampi. Ya, kecamatannya itu Seko dengan Rampi. Tapi saya sudah pernah ke Seko, dan seluruh desa-desa yang ada di Seko itu sudah pernah dijangkau oleh teman-teman saya, tim saya. Ya, jadi sekarang kalau di Seko itu kurang lebih 5.000 KK, ya. Di Seko itu kurang lebih 5.000 KK, Bu, dengan penduduk kurang lebih 15.000. Semua lokasi saat ini ya, di seluruh Sulawesi Selatan, ya, Ibu ketahui semua, itu sudah ada hasil surveinya kami dengan seluruh desa, seluruh dusun yang sudah diverifikasi bersama dengan pemerintah daerah. Ya, sudah ada bukti verifikasinya ke kita bahwa di daerah ini yang belum berlistrik sekian. Jadi yang paling memang agak kurang sekarang itu, termasuk yang paling rendah rasio elektrifikasinya itu adalah di Selayar, ya, Kepulauan Selayar. Kenapa? Karena ada 3 kecamatan yang tidak bisa, saat ini belum bisa kita listriki dari PLN. Di antaranya adalah Pasimasunggu yang sudah dekat dengan Nusa Tenggara, itu jauh ya. Tapi untuk kondisi sekarang, untuk bisa kita ketahui bahwa konstruksi jaringan di ibu kota kecamatan dan beberapa desa di sana di Selayar kami sudah bangun, tinggal pembangkitnya yang saat ini lagi dipersiapkan. Jadi mungkin pada kesempatan ini diminta saya untuk mensosialisasikan menyangkut masalah pembangunan kelistrikan di desa. Yang sulit PLN lakukan itu saat ini kalau infrastruktur jalannya tidak ada, karena untuk mengangkut peralatan listrik itu harus dengan infrastruktur jalan yang bisa dilalui kendaraan minimal roda 4 ya. Kalau kita lihat di yang berat sekarang jalannya kan di Luwu Utara, di Toraja Utara, di kecamatan, 2 kecamatan Mapak dengan Simbuang, ada perwakilan dari Tanah Toraja ya, yang tembus ke Mekale ya, masuknya itu lewat Polewali ya. Jadi itu saat ini kita sudah membangun, dan insya Allah tahun ini akan masyarakat di sana bisa menikmati listrik. Kurang lebih 50% masyarakat di 2 kecamatan itu sudah bisa menikmati listrik. Tapi tingkat kesulitannya, ibu-ibu, saya sejak 2018 saya bangun listrik di sana. Ini sekarang sudah 2021, belum selesai maksimal.
karena infrastruktur jalannya yang tidak memadai. Nanti saya kasih lihat video-videonya ya, sehingga ini nanti bisa menjadi acuan bagi para ibu-ibu untuk menyampaikan nanti di daerahnya masing-masing bahwa PLN itu tidak ada kendala untuk bisa melistriki seluruh negeri apabila infrastruktur itu siap. Jadi ini bisa menjadi catatan penting ya, bahwa semua lokasi akan kita listriki seluruh Indonesia dengan catatan infrastruktur jalannya sudah memadai, sudah bisa kita lewati. Ya salah satu contohnya Seko itu dengan Rampi karena infrastruktur jalannya yang belum memadai. Kami sudah dekat dengan Seko saat ini. Kami sudah berada di kampung apalagi namanya Pak Nas? Pelandongan. Pelandongan itu satu desa yang sudah dekat dengan Seko. Itu kira-kira kurang lebih 50 sampai 60 kilo sudah bisa sampai ke sana jaringannya. Kami sudah membangun 2 tahun lalu sampai saat ini sudah hampir 80 kilo ya. Jadi masyarakat ini secara perlahan, kalau jalannya dibuka, insya Allah tahun 2022 tahun depan kami akan siapkan anggaran secara maksimal, dan seluruh desa, kalau seluruh infrastruktur jalan itu memadai, akan kami listriki secara total. PLN bahwa di tahun 2022 di angka 96%, 3047 desa, sehingga nanti akan ada di tahun 2002 bersama PLN kita mencapai bahwa dengan gerakan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan dari 96% yang telah mendapatkan listrik, kita jadikan 100% dengan gerakan PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tentunya nanti dukungan dari pemerintah juga Pak ya, karena di sini adalah sekretaris-sekretaris kabupaten kota yang tentunya akan menyampaikan kepada ibu-ibu bupati menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa gambaran-gambaran infrastruktur untuk 123 desa itu, ya itulah yang kami akan saling bersinergi. Selanjutnya Pak, tadi yang mengenai target itu insya Allah, kemudian daerah-daerah tadi yang sempat saya catat, Luwu Utara, Selayar, Pangkep, Toraja, ya mungkin ini. Nah untuk yang lain tadi ada programnya Bapak One Man One Hope, bahwa ketika ada yang sudah ada jaringan listriknya, tetapi masyarakat kita tidak mampu untuk membayar pembuatan jaringan listriknya, laporkan ke unit PLN terkecil, karena ada program di PLN, satu pegawai PLN siap mensuplai satu keluarga yang tidak mampu. Itu mungkin catatan bagi kabupaten kota yang listriknya sudah ada, tetapi tetap kita bergerak di kelurahan. Mungkin ada 2-3 rumah yang tidak ada listriknya Bu, padahal ada jaringan. Kenapa bukan tidak ada jaringan, tetapi tidak mampu mengambil instalasi itu? Laporkan ke Bapak, nomor teleponnya Pak. Silakan dicatat ya, 081 344 34 8575. Udah bisa diulangi tuh Bu? 081